Sementara pada zaman pendudukan Jepang, ini tidak banyak berlaku perubahan pada zaman Jepang. Pada tanggal 7 Maret 1942, untuk daerah Jawa dan Madura, Pembesar Bala Tentara Dai Nippon ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Pada pasal 3 undang-undang tersebut ditentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintahan dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan Bala Tentara Dai Nippon. Kemudian pada zaman Jepang ini merupakan tonggak sejarah karena pada zaman Belanda kita dibagi menjadi 3 golongan penduduk, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Nah, begitu di zaman penjajahan Jepang, pembagian golongan penduduk itu dihapuskan menjadi 1 golongan saja, yaitu penduduk Bala Tentara Jepang. Semua golongan penduduk termasuk golongan Eropa tunduk pada 1 jenis pengadilan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri menggantikan Landrat dahulu. Sementara itu Rappan Justisi dan Residensi Recht dihapuskan. Dengan demikian BRV sebagai hukum acara perdata yang diperuntukkan untuk golongan Eropa juga dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, selanjutnya pada zaman Jepang ini yang paling terkenal, bahwa di zaman Jepang ini terjadi pembentukan susunan peradilan yang diatur dalam Usama Sere nomor 3 tahun 1942. Badan peradilan tingkat pertama yang disebut dengan Tihohoin, badan peradilan tingkat kedua disebut dengan Kotohoin, dan badan peradilan tingkat ketiga disebut dengan Saiko Hoin. Kejaksaan Agung Saiko Konsoku, Kejaksaan Tinggi Koto Konsoku Nyoku, Kejaksaan Negeri disebut dengan Taiho Konsoku Nyoku. Ini pada zaman Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa menurut ketentuan undang-undang ini untuk semua warga negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia hanya ada 3 jenis pengadilan sipil sehari-hari. Yang pertama adalah pengadilan negeri yang memeriksa memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama. Kemudian yang kedua pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat kedua atau banding. Dan Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat kasasi. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melanjutkan masalah kompetensi pengadilan. Kompetensi pengadilan, yang dimaksud dengan kompetensi di sini adalah kewenangan mengadili suatu perkara. Nah, kewenangan mengadili suatu perkara dalam perkara perdata ini ada 2. Yang pertama adalah kompetensi absolut atau kewenangan memeriksa perkara yang bersifat absolut. Yang bersifat absolut ini adalah pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan macam badan pengadilannya. Contohnya pengadilan negeri, pengadilan militer, peradilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan pengadilan negeri yang di mana. Nah, berdasarkan azas hukum yang menyatakan bahwa kompetensi relatif, kewenangan mengadili suatu perkara adalah berdasarkan tempat tinggal tergugat atau biasa disebut dengan actor sequitur forum rei. Artinya bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara adalah pengadilan negeri tempat tinggalnya tergugat, kecuali khusus untuk benda tidak bergerak, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di mana tempat benda tidak bergerak itu berada. Kemudian untuk kompetensi mengadili suatu perkara khusus dalam perkara perceraian, maka bisa diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau tempat tinggal penggugat sesuai dengan pilihan si penggugat. Nah, ini
kompetensi absolut institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi secara institusional, peradilan terdiri dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat kedua, serta Mahkamah Agung. Ini merupakan pengadilan negara yang tertinggi. Dengan demikian, keberadaan sistem peradilan memiliki jenjang atau tingkat secara institusional. Pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, mahkamah militer tinggi, kemudian pengadilan negeri, pengadilan agama, tata usaha negara, dan peradilan militer. Saya kira cukup pertemuan yang kedua ini, jadi bisa saya simpulkan bahwa pada pertemuan kedua bahwa saya menjelaskan yang pertama adalah sejarah terbentuknya hukum acara perdata di Indonesia. Kita lihat pada zaman Hindia Belanda, pada zaman Jepang, dan setelah Indonesia merdeka. Kemudian kompetensi absolut, kompetensi relatif, artinya adalah kewenangan mengadili suatu perkara, ada kompetensi absolutnya, ada kompetensi relatif. Saya kira cukup sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua. Apabila para mahasiswa dan mahasiswi ada pertanyaan, silakan bisa dikirimkan melalui email atau melalui WA saya, dan bisa saya nanti akan balas sendiri atau kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.